Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di perkuliahan video perkuliahan online ini. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi untuk Android ya. Jadi ini adalah kuliah untuk pengembangan aplikasi mobile. Nanti kita akan belajar tentang Android ya. Jadi kita akan belajar sedikit teorinya dulu, baru nanti kita akan langsung masuk ke Android Studio-nya ya. Kita akan melihat bagaimana satu buah project Android itu komponennya apa saja yang ada di dalamnya ya. Tapi sebelumnya kita belajar teorinya dulu. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Ya, jadi Android ini seperti yang kita sudah ketahui seharusnya ya, bahwa sistem operasi ini ya sekarang ini dibuat itu adalah dikembangkan oleh Google. Walaupun sebenarnya bukan Google yang pertama kali membuat, ada beberapa orang gitu membuat, kemudian akhirnya Androidnya ini dibeli oleh Google dan digunakan sampai sekarang. Nah, Android ini basicnya itu adalah Linux ya. Jadi sebenarnya karena basicnya Linux, kalau kalian punya yang namanya ADB, Android apa ya singkatannya, ADB gitu, kalian bisa memberikan perintah-perintah Linux ya, perintah-perintah terminal dalam Linux ke dalam Android kalian ya. Misalkan untuk copy file atau apapun perintah Android itu bisa dilakukan. Perintah Linux yang kita ketahui bisa kita masukkan ke dalam Android kita gitu. Nah, termasuk kalau kalian pernah dengar Android yang di root ya, di root dan sebagainya, itu sebenarnya adalah membuat kita bisa mendapatkan hak akses yang paling tinggi atau super user yang ada di dalam Linux-nya itu sendiri ya. Jadi kita bisa install ataupun uninstall file atau aplikasi yang tidak kita butuhkan ya. Kadang kan di dalam device Android itu ada yang namanya bloatware. Bloatware itu adalah aplikasi yang ditanam dan tidak bisa di-uninstall. Biasanya ada tuh ya di aplikasi-aplikasi di handphone sekarang. Nah, itu kalau kita bisa mendapatkan hak super usernya atau rootnya dengan cara ya tadi, biasanya tuh kita akan memasukkan script atau perintah-perintah Linux ke dalam Android kita ya. Kalau kita sudah mendapatkan hak akses super user, bloatware ini bisa kita uninstall gitu ya. Ya intinya Google ini base-nya adalah Linux, jadi semua perintah atau apapun yang ada dalam Linux bisa dilakukan di dalam Android juga. Gitu. Kemudian pada dasarnya awalnya Android ini didesain khusus untuk device dengan touchscreen ya. Jadi semua device yang touchscreen bisa diberi sistem operasi Android. Bahkan kalau sekarang ada yang namanya TV, smart TV itu kan sebenarnya nggak touchscreen ya, pakai remote gitu juga sebenarnya bisa kasih Android ya. Sampai sekarang tuh semakin berkembang terus intinya seperti itu. Nah, kemudian yang membedakan Android dengan yang lainnya, contohnya adalah Apple misalkan iOS, ini dia adalah open source ya. Jadi Android ini open source. Karena open source, jadi banyak yang memodifikasi Android ini ya. Kalau kalian perhatikan Android yang ada di dalam device atau di dalam Samsung ya, handphone Samsung, dengan Android yang ada di misalkan Oppo gitu, serinya sama, build-nya misalkan atau versi Android-nya sama, tapi kalau dilihat pasti ada perbedaan lah. Kenapa ada perbedaan ya? Karena open source ini. Jadi Samsung memodifikasi Android-nya sendiri, disesuaikan dengan handphone Samsung-nya, tentu saja disesuaikan dengan handphone Samsung-nya. Nanti misalkan punya Oppo ya sama, dia juga memodifikasi sesuai dengan device Oppo itu sendiri. Jadi Android-nya meskipun versi sama tapi bisa terasa berbeda gitu ya, karena ya ini tadi open source-nya ini. Karena selain itu, karena open source seperti ini, pengembangannya itu jadi cepat ya, jauh lebih cepat daripada yang lainnya
ya, karena banyak orang yang modifikasi, kemudian banyak orang juga berkontribusi terhadap Android-nya, sehingga perkembangannya itu bisa terbilang digolongkan cepat ya, karena banyak sekali orang yang berusaha memodifikasi ataupun memperbaiki Android-nya ini. Gitu. Oke, jadi ini adalah sedikit pengenalan tentang Android-nya. Oke, kemudian ini adalah arsitektur Android ya, secara umum seperti ini. Jadi yang paling atas ini adalah layer yang biru, ini adalah layer yang paling atas, kemudian yang semakin di bawah ini layer yang paling bawah. Nah, paling bawah ini sebenarnya adalah Linux kernel. Kernel itu adalah ya OS-nya, berhubungan dengan OS. Jadi ini adalah penghubung hardware dengan software atau OS-nya itu. Ya, ini OS-nya, anggap aja seperti itu. Jadi kernel ini adalah lapisan yang paling bawah yang berhubungan dengan hardware. Oke, nanti kita sebagai developer Android itu biasanya bermain di bagian yang biru ini ya, di layer application dan application framework. Tapi kalau mau didetailkan lagi, kita sebenarnya bermain atau membuat aplikasi itu di layer yang application ini. Nah, application framework ini adalah library dari SDK yang sudah disediakan oleh Android. Kita mau pakai semuanya, mau pakai sebagian, cuma satu dan sebagainya, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Ya, ini application framework ini adalah library bawaan dari SDK-nya. Nanti kita bisa tinggal pakai saja. Nah, kemudian di bawah ini layer ini ada library. Library-nya ini sebenarnya adalah library tambahan aja ya. Jadi misalkan yang kalian pasti sudah kenal itu adalah OpenGL di sini, OpenGL ES ya. Ini yang berfungsi untuk membuat 3D ya, 3D programming yang ada dalam Android itu bisa berjalan ya, OpenGL ini. Kalau kalian suka main game ya, misalkan PUBG misalkan, atau Mobile Legends atau apapun gamenya, biasanya akan menggunakan OpenGL ini. Nah, di dalam sini juga nggak hanya itu aja, ada contohnya SQLite ini ya, kan library tambahnya. SQLite ini adalah database ya, database di dalam Android, device Android dan yang lainnya. Jadi ini adalah library tambahan. Nah, di layer yang sama ini ada yang namanya Android Runtime. Nah, Android Runtime ini sebenarnya adalah virtual machine, karena kan Android basicnya itu di Java ya. Karena ada Java-nya, otomatis dia harus mempunyai virtual machine. Di sini ada yang namanya Dalvik Virtual Machine. Ya, namanya aja sih Dalvik, tapi intinya dia konsepnya mirip seperti Java Virtual Machine. Ya, ini sebagai jembatannya. Gitu ya, walaupun ini library sebawaannya, tapi sama juga sih, nggak harus semuanya dipakai, tapi kita bisa pilih beberapa saja. Gitu. Nah, kalau yang bawah ini nggak perlu dijelaskan lagi. Intinya ini adalah driver-driver yang berkoneksi langsung dengan hardware dari Android-nya. Nah, ini adalah arsitektur umum Android ya. Ini ya sudah banyak yang tahu ya, ini seperti ini gitu. Oke, kemudian ini adalah distribusi dari versi Android di seluruh dunia, tapi ini memang tidak terlalu update ya. Ini kalau nggak salah tahun 2019 atau 2018 gitu nih. Nah, yang paling baru itu nanti kita bisa lihat langsung dari Android Studio, nanti aku akan jelaskan. Jadi ini adalah distribusinya. Jadi ini kan masih Pi yang paling baru ya. Ada sekarang sudah sampai ada Q dan ada R gitu. Nah, jadi kalau misalkan nanti kalian buat aplikasi, misalkan minimum SDK-nya adalah Jelly Bean gitu ya. Misalkan API 16 ini, distribusinya ini ada 1,2% orang yang menggunakan Jelly Bean ini. Nah, biasanya kalau Android atau aplikasi Android kita jalan di Jelly Bean, otomatis ke atas ini semua dia akan bisa jalan juga. Ya, misalkan jalan di Jelly Bean, di KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo Pie ini semua akan bisa jalan tanpa ada masalah ya. Ya, kalau mau melihat total calon penggunanya ya tinggal 1,2 ini ditambah aja semuanya ini. Dari 1,2 ditambah ini semua. Nah, jumlahnya itu adalah total orang yang bisa menggunakan aplikasi kita. Ya, kayak gitulah kira-kira.
Nah, ini dulu di-share sama Android di dalam websitenya, ada websitenya sendiri, tapi sekarang sudah nggak diupdate lagi, karena sekarang hanya muncul di Android Studio. Nanti aku akan jelaskan di Android Studio. Gitu, ini kira-kira ya gambaran aja supaya kalian nanti berhati-hati untuk memilih Android mana yang support oleh aplikasi kalian. Untuk pemrograman Android sendiri itu ada 3 ya sebenarnya. Yang pertama itu nanti kita akan belajar menggunakan Java atau Kotlin ya. Sebenarnya ada Kotlin juga, tapi itu ya sama saja sebenarnya, cuman beda bahasa saja. Yang pertama itu Java. Ini adalah bagian main programnya. Jadi logiknya atau logika-logikanya, misalkan kita punya if, punya switch case dan sebagainya, itu semua kita masukkan ke dalam Java-nya ini. Jadi ini adalah main programnya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan pakai namanya XML ya. Kalau kalian belum tahu XML, aku akan kasih tahu sedikit bahwa XML itu sebenarnya adalah kayak tag-tag HTML gitu ya. Persis ya kayak tag-tag HTML, cuman dia isinya bukan HTML itu kan perintah untuk menampilkan sebuah data. Nah, kalau XML ini berisi datanya itu sendiri ya. Jadi dia bukan untuk menampilkan data, tapi dia berisi data. Ya, cara menuliskannya persis sama dengan tag HTML gitu ya. Ada buka, ada tutup. Ya, kemudian setiap data atau setiap tagnya itu ada diapit oleh kurung tanda lebih kecil dan lebih besar. Nanti kita akan lihat langsung di Android Studio-nya aja. Jadi kita yang pasti harus belajar Java, harus ngerti Java dan harus ngerti XML ini. Nah, XML ini nanti berpengaruh untuk mengatur layout, resource, dan sebagainya. Nanti akan lebih detail jelaskan di Android Studio-nya. Kemudian sebenarnya Android itu bisa kita gunakan atau dengan bahasa natifnya itu pakai C atau C++. Ya, seperti yang kita ketahui karena pakainya tadi Linux kernel. Nah, Linux kernel ini kalau kita pakai C atau C++ itu bisa langsung menyentuh bagian kernelnya tadi ya, di arsitekturnya itu. Tapi memang dalam tanda kutip agak susah karena kita harus bermain dengan pointer dan sebagainya, jadi agak rumit dan ribet. Jadi kemungkinan besar ini nggak akan kita pelajari ya. Nggak akan kita pelajari, tapi ya kalian perlu ketahui aja bahwa C atau C++ ini adalah bahasa natif dari Android itu sendiri, jadi bisa sebenarnya dipakai. Oke, tapi intinya kita pelajari 2 ini ya, Java dan XML. Java-nya ini bisa kita ganti-gantian pakai Kotlin ataupun Java. Oke, nah sekarang langsung aja kita masuk ke penjelasan tentang Android Studio-nya aja ya. Itu tadi sedikit dari teorinya tentang Android, ya, pengenalan tentang Android. Jadi kita tadi sudah belajar sejarahnya sedikit tentang Android. Kemudian tadi kita belajar distribusi versinya sedikit. Kemudian ada arsitektur secara umum dari Android itu sendiri. Dan tadi adalah ada istilah terakhir itu adalah pemrograman atau apa saja yang perlu kita pelajari sebelum kita belajar Android. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke Android Studio-nya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang Android Studio-nya. Ya, ini nanti kita akan belajar bagaimana cara kerja Android Studio. Kemudian nanti kita akan coba buat project sederhana, yaitu kita akan membuat Hello World. Ya, Hello World biasa. Jadi nanti aplikasi Android-nya itu hanya menampilkan tulisan Hello World gitu. Ya, jadi ini sekalian kita pengenalan tentang Android Studio-nya itu seperti apa. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja. Jadi ini kan kalau Android Studio itu sudah di launch, itu kan muncul seperti ini. Untuk memulainya, kalau sudah SDK dan AVD-nya sudah beres seperti yang kemarin, langsung aja masuk ke atau klik aja create new project ini. Ya, nanti di sini akan mendapat pilihan template ya, banyak template sebenarnya di sini. Ya, sementara kita akan coba yang empty activity dulu ya, yang paling dasar. Jadi sebenarnya ini banyak template-nya ya, bisa langsung kita pakai. Di sini ada yang misalkan tab, activity,
kemudian navigation drawer, activity, setting, dan sebagainya. Dan Google Map, nanti Google Map ini di materi agak akhir baru kita akan pakai. Nah, activity sendiri apa sebenarnya? Jadi satu layar ini, ya satu layar di dalam Android itu disebut dengan activity. Ya, makanya di sini disebutnya activity semua. Oke, jadi sekarang kita pilih aja activity, ya yang kosong, benar-benar kosong, nggak ada apa-apa. Kemudian next. Nah, nanti di dalam yang ini ya ada konfigurasi projectnya ini. Di sini masukkan saja nama aplikasinya. Ya, misalkan nama aplikasinya adalah Hello World. Ya. Nah, kemudian package name di sini ini sebenarnya adalah biasanya sih nama aplikasi ditambah dengan alamat website dari pembuatnya. Jadi contohnya aku akan ambil dari Notepad dulu. Oke, katakanlah FTI UKSW, kan alamat webnya www.ftiuksw.edu seperti ini. Nah, kalau nanti membuat nama package name di dalam Android itu biasanya seperti ini ya, dari belakang ya tulisnya edu.ftiuksw. Ya, dari belakang edu.ftiuksw. Nah, di sini ww-nya nggak usah. Nah, ini mau ditambahin biasanya adalah nama aplikasinya. Ya, biasanya cara menuliskan package name-nya seperti ini. Ya, makanya kalau kalian nanti lihat di Android kalian itu nama-nama package-nya kira-kira seperti ini. Ya, kalau misalkan pembuatnya Google berarti biasanya com.google. Kalau pembuatnya misalkan Garena ya biasanya com.garena kayak gitu. Ya, ini cara memberikan nama biasanya seperti ini, walaupun sebenarnya sih bebas saja ya, tapi ini seperti sudah kayak standar dari Androidnya seperti ini, ya udah kita ikuti aja. Nah, di sini aku tulisnya pakai com.oksa ya, walaupun sebenarnya nggak ada, tapi aku tulis aja com.oksa gitu. Oke, kemudian nah di sini adalah tempat kalian menyimpan projectnya itu di mana. Ya, ini kalau aku masih di tempat defaultnya aja, yaitu di user, kemudian studio project, kemudian dalam studio project ada satu folder lagi namanya Hello World, disesuaikan dengan nama aplikasinya. Oke, kemudian ini kalau nanti kalian pilih terserah kalian mau diletakkan di mana. Kemudian language-nya atau bahasa yang akan kita gunakan di sini, sementara kita akan pakai Java dulu aja. Ya, sudah pakai Java. Kemudian di sini ada minimum SDK-nya ini ya. Ini adalah sesuai dengan namanya minimum SDK ya. Jadi semakin di sini ada angka. Jadi apa yang mempengaruhi di sini itu adalah angka di sini ya. Jadi kalau kita pakai API 16 atau Android yang Jelly Bean, nanti 99,8% device di seluruh dunia itu bisa menggunakan aplikasinya ini. Ya, hanya 0,2% saja yang tidak bisa menggunakan. Jadi kalau misalkan di seluruh dunia ini ada 100 device ya, berarti hanya 0,2 itu berarti berapa tuh? Ya pokoknya gitulah. Ya itu cara menghitungnya seperti itu. Ya, kalau ini misalkan kita rubah jadi Android Marshmallow misalkan, ya berarti hanya bisa dipakai 84,9% saja. Ya, ini disebut dengan distribusi ya, distribusinya. Semakin tinggi biasanya semakin rendah persenannya ini. Nah, karena kita kan kalau membuat aplikasi Android itu sebaiknya semakin banyak pemakai semakin baik ya. Jadi biasanya minimumnya ini direndahkan ya. Misalkan Jelly Bean ini. Yang paling rendah Jelly Bean. Jadi ini akan bisa berjalan 99,8%. Kemudian legacy Android Support Library ini nggak usah ya. Kita akan pakai yang agak yang baru gitu. Jadi ini nggak usah. Oke, kalau sudah tinggal di finish saja.
Nah, untuk Android Studio ini disarankan itu harus selalu terkoneksi dengan internet. Kenapa? Karena di dalam Android Studio ini ada satu fitur yang disebut dengan Gradle di sini ya, Gradle. Ini Gradle. Gradle ini akan membantu kita untuk membuat source code yang kita buat ini menjadi sebuah APK. APK itu kan adalah installer untuk Android. Ya, APK sendiri singkatan dari Android Package. Ya, Android Package Kit. Android Package Kit APK. Nah, Gradle ini juga akan membantu kita ketika kita coding di sini untuk memastikan semuanya ini tidak ada error ya. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau misalkan ada error di salah satu komponen dari Android, Gradle ini nanti akan memberitahu errornya di bagian mana. Ya, jadi Gradle ini banyak fungsinya. Selain itu tadi dia juga akan mengatur semua library yang ada di aplikasi Androidnya. Jadi kalau kita mau pakai library dari luar, itu kita bisa rubah Gradle scriptnya ini. Ya, di sini ini ada namanya Gradle scriptnya ini. Ini berguna untuk menggunakan library apa saja yang dipakai dalam project kita. Contoh di sini, nah ini adalah library tambahan yang dipakai di dalam aplikasi Android kita ya. Di sini ada Android X, AppCompat 110, kemudian ada com Android Material ya, dan seterusnya di sini. Jadi nanti kalau kita mau nambahkan library, tinggal rubah Gradle scriptnya ini. Ya. Jadi pastikan ketika Android Studio ini jalan, komputer kalian juga terkoneksi dengan internet supaya Gradle-nya ini bisa berjalan dengan baik. Oke, ini adalah tampilannya. Jadi Gradle-nya ini aku tutup aja. Nah, di dalam sini itu ada dua file yang secara otomatis terbuka ya. Jadi file .java-nya ini adalah logiknya atau logika dari aplikasi kita, itu ada di dalam Java-nya ini. Kemudian nanti untuk layout, tampilan, pemberian warna dan sebagainya itu kita setting semuanya dari XML-nya. Ya, jadi ada dua Java ini ya, untuk logiknya, alur programnya, fungsi-fungsi button dan sebagainya itu ada di Java. Kemudian untuk mengatur tampilannya menggunakan XML-nya ini. Oke, itu kita tinggalkan dulu. Jadi kita lihat dulu struktur dari project Android sendiri ya. Yang pertama di sini ada folder yang namanya manifest. Manifest ini berguna untuk setting atau konfigurasi aplikasi secara umum ya. Yang pertama package-nya ini ya, package-nya ini kan tadi sesuai dengan namanya, aku kasih nama tadi kan com.oxa.helloworld. Kalau nanti tempat kalian pasti berbeda ya. Ini untuk package name-nya. Jadi nanti kalau ini diinstal ke dalam device Android, kalau nanti kalian lihat di setting, nanti yang muncul adalah nama package-nya ini gitu. Terus aplikasinya itu di sini ada nama atau labelnya, itu adalah namanya, nama aplikasinya. Kemudian ada temanya, ada ya, ini pokoknya konfigurasi secara umum. Ya, konfigurasi umum dari aplikasi kita. Nah, nanti yang paling sering kita gunakan di sini itu adalah activity ya. Jadi semua activity yang kita punya itu harus didaftarkan dulu di dalam manifest supaya aplikasinya itu bisa jalan. Jadi kalau misalkan ada activity yang tidak terdaftar di dalam manifest, itu bisa bikin aplikasinya crash ya. Kebetulan ini kita cuma punya satu activity ya, ya tadi main activity ini. Jadi kalau kita pakai template yang tadi awal itu, pasti yang pertama dibuat adalah main activity. Ya, main activity ini adalah ya mainnya.
activity pertama yang akan dijalankan ketika Android-nya berjalan. Oke, jadi ini sudah terdaftar di sini ya. Ini ada activity Android activity, kemudian di sini ada name-nya Android.2 name, ini adalah name-nya adalah .main activity. Kenapa ini pakai dot? Ya, ini sebenarnya adalah gini ya, ini sebenarnya tuh cara nulisnya yang komplit tuh seperti ini ya. Ya, ini kan main activity, kalau kalian perhatikan di sini kan dia masuk ke dalam package yang kita buat tadi ya. Ini kan dia di dalam package. Oke, ya Java kemarin kan ada yang namanya package ini. Nah, ini package. Jadi file Java-nya ini ada di dalam package com.oxa.helloworld ini. Sehingga cara menuliskannya di dalam sini sebenarnya yang benar tuh panjang seperti ini. Tapi karena kita sudah tuliskan package-nya di atas ini bisa dipersingkat dengan hanya menuliskan .main activity. Nah, nanti kalau misalkan ada activity baru ya kita tinggal buat aja. Misalkan kalau ada activity baru, misalkan ada namanya main activity 2. Ya, tinggal ditambahkan gini aja. Nah, ini kenapa merah? Karena tidak ada filenya ya. Ini jadi masih merah. Nah, yang membuat merah ini ya salah satunya adalah Gradle itu tadi. Jadi dia ngecek ke folder di aplikasi kita. Oke, ini kenapa merah? Ini error karena memang nggak ada filenya. Jadi dihapus saja. Oke, kemudian di dalam sini ini menjelaskan bahwa main activity ini adalah main ya, main atau launcher dari ya, di sini ada tulisannya main dan ada launcher. Jadi kalau aplikasi pertama kali jalan, yang paling pertama dijalankan adalah main activity-nya ini. Oke, itu untuk manifest. Jadi manifest ini juga akan mengatur activity mana yang jalan pertama kali, kemudian tema apa yang mau dipakai sepanjang aplikasi. Nanti kita akan belajar tema sendiri. Kemudian tadi ada namanya, nama yang akan muncul di aplikasi kita. Kemudian ikonnya juga yang mengatur ada di manifest ini. Icon yang akan dipakai di Android-nya. Jadi kalau kita lihat semua aplikasi itu kan ada icon-iconnya. Nah, itu yang ngatur di manifest-nya ini. Oke, itu untuk manifest ya. Manifest di sini menggunakan penulisan dengan XML ya. Jadi manifest ini sama dengan resource itu juga, atau REST ini pakainya adalah XML. Oke, untuk manifest kira-kira seperti itu. Nah, itu folder yang pertama. Folder yang kedua adalah Java. Nah, Java ini ya sesuai dengan namanya, berarti ini adalah file-file yang Java ya. Yang di sini sebenarnya ada 3 ya. Ada yang Android test dan test. Jadi ini sebaiknya jangan diotak-atik yang 2 ini. Jadi yang 2 ini jangan diotak-atik karena ini biasanya dipakai Android Studio-nya untuk ngetes aplikasinya kita ini. Ya, jadi kalau kita tadi build atau compile dan sebagainya itu ini dipakai ngetes saja. Jadi sebaiknya ini diabaikan saja. Jadi nanti kita bekerja itu di package yang kita buat sendiri. Ya, ini. Oke, kemudian kalau kita perhatikan importnya di sini, ini kan memakai Android X app.compat app.compat activity. Ini adalah SDK yang tadi kemarin kita sudah download dan kita install. Ini diambil dari SDK-nya itu. Ya, ini importnya sudah tergenerate otomatis, jadi ya sudah nggak usah dibahas lagi. Jadi emang seperti itu untuk membuat aplikasinya. Oke, itu yang komponen kedua yaitu Java. Jadi yang pertama tadi manifest, kedua Java. Nah, yang ketiga itu adalah REST. Ya, REST ini adalah resources. Ya, biasanya adalah ya sesuai dengan namanya resource gitu. Jadi untuk menyimpan gambar, mengatur tampilan dari setiap activity, icon dan sebagainya. Ya, di sini ada yang namanya drawable, layout, map dan value.
drawable ini biasanya untuk mengatur gambar, gambar-gambar yang akan digunakan. Kalau kita mau buka, sebenarnya terbuat dari XML juga sebenarnya ya. Ini. Ya kalau kalian nanti belum tahu XML itu seperti tag HTML ya, mirip dengan tag-tag HTML, cuman dia isinya bukan tag HTML seperti untuk membuat web, tapi dia seperti data aja. Ya, ini kalau kalian perhatikan mirip dengan tag HTML, tapi sebenarnya ini berisi data ya. Oke, jadi semua image, gambar itu masuknya ke dalam drawable. Kemudian layout ini adalah ya sesuai dengan namanya layout, berarti tampilan ya, tampilan untuk semua activity. Itu biasanya pakainya layout. Nah, layoutnya di sini sebenarnya kita bisa melihat dalam bentuk desain seperti ini. Jadi nanti kita bisa tinggal drag and drop seperti ini. Ya, drag and drop. Atau kalau kalian lebih senang dengan bikin code, itu juga bisa. Tinggal ini dirubah ke bagian code di sini ya. Nah, isinya juga sama, isinya adalah XML. Jadi sebenarnya semua resources dalam Android itu adalah XML biasanya. Nah, ini seperti ini. Ya, nanti kita akan belajar ini. Oke, jadi kita bisa melakukan split. Jadi code dan desain, kita bisa lihat code-nya saja, kita juga bisa lihat desain saja. Nah, kalau kalian lihat dari internet tuh jarang yang menampilkan desain, jadi mereka biasanya share code-nya ini ya. Code-nya ini tinggal kalian contoh aja gitu sudah bisa. Oke, semua layout nanti akan masuk ke dalam XML di sini. Jadi ini kebetulan karena kita cuma punya satu ya, sudah satu aja. Ada namanya activity main. Layout ini untuk tampilannya. Oke, map ini juga gambar, tapi biasanya dia digunakan untuk gambar yang berbeda ukuran ya, map. Oke, seperti yang kita ketahui, device dalam Android itu banyak sekali jenisnya. Ada yang layarnya itu besar, kecil, ya sedengan, ya ukuran pixelnya juga besar, kecil kayak gitu ya. Ukuran pixel dalam satu layarnya, nah itu berpengaruh ke dalam map-nya ini ya. Jadi nanti kalau misalkan device-nya itu HDPI ya, High Density Pixel ya, HDPI ya, itu nanti yang dipakai adalah file yang ini. Kalau nanti MDPI pakainya yang ini ya, M atau XHDPI. Nanti masalah DPI ini nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Ya, pokoknya ini juga isinya sebenarnya gambar sih, map, cuman dia gambar yang support untuk berbagai macam resolusi gitu. Gampangnya seperti itu. Ya, itu untuk map. Kemudian terakhir adalah value. Value ini di sini adalah ya data-data pendukung yang dapat digunakan di dalam aplikasi. Nah, nanti kita akan belajar tuh paling ya string ini sih. Ya, string ini bisa digunakan untuk memberikan nama aplikasi. Pokoknya yang berhubungan dengan string disimpan di dalam resources-nya ini. Termasuk nanti kalau kita mau buat aplikasi yang multi bahasa, itu juga kita akan gunakan string ini. Jadi kita modifikasi stringnya ini supaya nanti kalau aplikasi dibuka di device yang berbahasa Inggris, teksnya yang muncul misalkan hello world ini. Tapi nanti kalau device-nya bahasa Indonesia, secara otomatis yang dibuka nanti tulisannya adalah halo dunia misalnya kayak gitu. Ya. Jadi ada dua atau bisa multi bahasa itu kita atur melalui XML di sini. Ini sama juga pakainya bahasa XML di sini ya datanya. Bukan bahasa sih, pakai cara menuliskannya pakai tag XML. Oke, itu untuk atau ketiga hal yang perlu kalian ketahui ketika kalian membuat aplikasi Android. Jadi selalu kalian akan berhubungan dengan 3 folder ini ya. Yang pertama manifest. Manifest ini juga selain tadi konfigurasi,
juga minta request permission dari user itu juga dari manifest ini. Ya, manifest ini untuk melakukan konfigurasi aplikasi secara umum. Java ini untuk menuliskan logic dari aplikasi kita. REST ini untuk mengatur tampilan, menyimpan gambar atau gambar yang sifatnya map tadi yang banyak untuk berbagai resolusi tadi. Plus ada yang namanya value ini. Value ini bisa bentuknya string, bisa bentuknya ini kan color ya, colornya ini disimpan dalam bentuk hexadesimal dan juga dalam bentuk XML ini. Ya. Oke, jadi ini untuk komponen utama dalam Android sendiri ya. Oke, kemudian sekarang ini tanpa kita merubah code-nya sebenarnya sudah bisa jalan aplikasinya. Nah, untuk menjalankan sebenarnya yang pertama kita lakukan itu sebenarnya harus menjalankan dulu AVD-nya. Ya, tapi kalau kalian males mau daripada buka AVD, ini AVD, kemudian di start gini, langsung aja klik di play-nya ini. Nanti secara otomatis dia akan ngeran ke dalam AVD yang sudah tersedia ya. Langsung klik aja play. Oke, nanti secara otomatis AVD-nya akan jalan. Kemudian nanti kalau sudah berhasil dibuild, jadi kalau kita ngebuild sendiri itu sebenarnya Gradle-nya nih ya, ini ada Gradle build running ya. Jadi Gradle-nya itu sebenarnya jalan ya, dia sedang melakukan build. Oke, jadi nanti kalau ada proses yang dilakukan Gradle dia akan bilang di sini ya. Oke, nah kalau sudah berhasil jalan nanti kira-kira hasil aplikasinya seperti ini ya, sangat simpel. Jadi ada tulisan Hello World di sini, di tengah-tengah, kemudian ini adalah nama aplikasi kita Hello World kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah sampai seperti ini, berarti kalian sudah berhasil melakukan setting atau berhasil build Android-nya dengan Gradle tadi sampai kita bisa install ke dalam Android-nya, atau di sini adalah Android Virtual Device atau emulatornya itu. Ya, kemudian ada satu lagi sih sebenarnya kalau kalian mau jalanin aplikasinya ini di device langsung, ya. Jadi yang pertama itu kalian sebenarnya harus membuka atau developer unlock dulu handphone kalian ya. Jadi kalau handphone kalian belum developer unlock, silahkan di developer unlock dulu. Biasanya tuh kalian harus tap versi Android-nya itu 7 kali atau 6 kali atau 5 kali gitu ya. Di tap 7 atau sekian kali gitu nanti developer unlock-nya akan nyala. Nah, kalau developer unlock-nya sudah nyala, kalian nanti masuk ke bagian setting. Ya, coba di sini ada nggak ya? Oke, masuk ke bagian setting. Nah, biasanya itu nanti masuk ke bagian about phone ya. About phone, terus nanti cari ke bagian build number-nya ini di handphone kalian, kemudian kalian tap di sini, tap sampai berapa kali gitu. Bisa 5 kali, 6 kali atau 7 kali gitu. Ya. Kemudian nanti cari di sini developer unlock. Kalau di sini sebenarnya sudah ada developer unlock. Coba dulu aku search. Nah, di sini nggak ada. Kalau di tempat kalian nanti kalian tinggal search saja kalau developer unlock-nya sudah terbuka, kalian cari aja USB debugging di setting kalian. Bentar, aku coba cari di handphone. Ya, nanti namanya developer option. Ada namanya USB debugging, itu kalian nyalakan saja. Kemudian tambah
Ya kayaknya itu aja sih. Masuk ke USB debuggingnya itu tinggal dinyalakan. Nanti kalau misalkan drivernya juga sudah terinstall ke device kalian atau ke dalam laptop atau PC kalian, secara otomatis nanti Android kita akan dikenali di sini. Ya. Ini kebetulan tempatku menggunakan Xiaomi Mi A1 ini sudah muncul di dalam Android Studio-nya. Kalau di tempat kalian misalkan HP-nya Samsung gitu, biasanya muncul di sini adalah Samsung dan seri Samsung kalian apa, ya. Nah, kalau kalian pilih ini, berarti nanti aplikasinya ini akan jalan ke device kalian langsung, ya, bukan ke emulator tapi di-run ke device kalian langsung. Kalau kalian pilih yang bawah ini kan adalah virtual device, jadi itu nanti akan jalan di emulator. Oke, untuk pengenalan Android Studio kira-kira seperti itu dulu, ya. Masih sangat dasar, jadi ya supaya kalian bisa tahu aja sih bagaimana nanti melakukan coding untuk Android gitu. Kurasa cukup sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian dalam proses coding untuk device-device Android atau membuat aplikasi Android. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.